Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang bahasa pemrograman Pascal. Dan materi hari ini kita akan belajar tentang break dan continue pada Pascal ini. Kalau minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kita belajar tentang perulangan, maka ini masih berkaitan dengan perulangan. Namun kita akan menggunakan fungsi break dan continue. Apa itu break dan continue kita akan praktekkan. Kemarin kita sudah pernah belajar membuat perulangan. Contohnya kita akan buat perulangan for i 1 to 10 halo dunia ke, dan ini akan muncul sampai ya standar sampai 10 gitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kita lanjutkan. Pertama kita kan tentang break dulu ya. Jadi kalau kita ini run dengan program yang ini, kita coba run, dia akan standar seperti biasa, dia akan muncul 1 sampai 10. Dan kalau kita continue, kita coba ya. Kita coba buat tambahan continue. Kalau yang pakai for atau yang menggunakan while dan nanti kita coba dengan masuk continue semua. Jadi continue itu dia akan melanjutkan, jadi angka yang misalnya kita coba aja dulu ya biar lebih paham kita perhatikan. Nah, jika i itu sama dengan 5 deh ya, K1 sampai 10. Dan biasa dibikin walaupun continue atau break dulu. Oke, break aja dulu ya. Break dulu aja, nanti kita coba yang ini. Nah, di sini pemrogramannya kan kalau tadi normalnya dia halo dunia ke berapa, 1 sampai 10 kan. Tapi kalau kita tambahkan break di sini, logikanya jika i sama dengan 5, jadi ketika i-nya itu sudah sama dengan 5, bikin break. Nah, artinya dia berhenti gitu. Oke, kita coba, maka dia sampai sampai 4 saja sini. Nah, kenapa sampai 4 saja? Logikanya ketika misalnya gini, i-nya 1 sampai 10, i-nya 1, ininya belum memenuhi syarat, maka dia langsung ke bawah, return halo ke 1, halo dunia ke 1, 2 halo dunia kedua, 3 halo dunia ketiga, 4 halo dunia keempat, terus dia ke atas lagi, i-nya sekarang sudah 5 kan. Ketika i-nya 5, dia berhenti. Nah, karena syaratnya di sini 5-nya berhenti, maka ya udah dia tidak melanjutkan, makanya break itu artinya dia berhenti dari program yang seharusnya dilanjutkan tapi berhenti di sini. Nah, gitu. Jadi dia cukup sampai 4 saja karena 5 itu dia sudah tidak bisa lanjutkan. Nah, jadi digunakan cuma sampai 4. Nah, artinya 5 sampai 10 tidak dilanjutkan karena ada break. Kecuali programnya kita pindahkan. Nah, misalnya kita coba pindahkan ke bawah. Kita bisa nggak ya? Kita coba-coba aja ya. Nah, di bawah if i sama dengan 5, terus then we can break. Oke, kita coba dia sampai berapa? Oke, dia sampai 5. Kenapa sampai 5? Tadi sampai 4 aja, sekarang sampai 5. Oke, gini teman-teman, dalam pemrograman Pascal dia kan struktur dibaca dari atas ke bawah kan. Nah, kalau tadi kan breaknya di atas, jadi ketika i-nya 5 dan dia berhenti break di sana, maka dia tidak sempat menuliskan halo dunia kelima karena sudah berhenti di i-nya 5 di atas. Nah, kalau ini dia ketika 5 misalnya return halo dunia kelima, tulis kan 5 ya. Nah, di sini jika 5 katanya dia berhenti, ya udah 6-nya tidak dilanjutkan, kayak gitu. Jadi kalau dia di atas karena i-nya 5-nya udah dihentiin,
maka dia tidak akan sempat menuliskan ini. Tapi kalau dia nulis dulu baru di bawah di program, maka 5-nya masih sempat ditulis 6, 7, 8, 9, 10, baru dia tidak ditulis ya, 6, 7, 8, 9, 10 nya ditulis gitu. Nah itu untuk yang for do, untuk yang break for do. Nah kalau yang continue kita coba langsung aja. Kalau kita balik ya, apa itu continue, kita coba run. Nah di sini dia programnya sama. Kenapa? Continue itu gini logiknya, dia akan berfungsi ketika di atas, dia tidak bisa berfungsi ketika dia di bawah return nya ke if i tadi sama aja ya, 5 aja, maka berapa sebenarnya bisa, then you can continue terus dia. Oke, kita run ya. Ada yang berbeda ya, di sini ada yang berbeda, jadi dia tidak menuliskan angka 5. Kenapa? Dari sini pemrogramannya kalau kita baca, for i itu 10 do, lakukan 1 sampai 10 bikin, jika i sama dengan 5 dia lanjutkan, maksudnya dilewat gitu, dilewat. Maka misalnya gini, 1 tulis 1 kan, 2 tulis 2, 3 tulis 3, 4 tulis 4. Nah ketika dia ke atas 5 nih, sekarang 5 ini 4 baru ditulis, sekarang ulangan yang kelima, i nya sama 5, jika i sama kemudian lanjutkan, artinya dilewat. Nah langsung berarti ketika dilewat dibalik lagi, sekarang i nya ke berapa? 6. Nah hal ini ke 6 ditulis 7, 8, 9, 10, nah kayak gitu. Oke. Nah kalau di bawah si continue kan kita tadi udah cobain kan, continue di bawah itu tak berfungsi. Kenapa? Karena ketika 5 dia kan tulis dulu tuh 5, halo dunia kelima, ya udah terlanjur ditulis, jadi nggak bisa dilewat karena udah terlanjur ditulis 5. Terus di bawah baru ada fungsi if i sama 5 dan begin continue, itu dia nggak ngefek gitu, sehingga tulisan 5-nya masih tetap ada gitu. Oke, bisa. Oke, kita coba dengan while ya. Kalau while kita tinggal ganti ininya aja. Ketika i-nya kurang dari sama dengan 10, lakukan. Nah ini i-nya sama dengan i plus 1. Nah kalau while memang ada ininya ya, ada penambahannya. Oke, kita coba dulu sama atau tidak. Oke, tidak. Oke, di sini logikanya gini. Ketika i-nya kurang dari sama dengan 10, lakukan ini kan. Nah, ini bagusnya itu ada di bawah. Kalau di atas tadi agak aneh kan ya, dia kadang nggak berfungsi. Jadi bagusnya continuenya ketika dia kita coba di bawah. Yang right ini, kayak ini saya lupa, hasilnya dibikin dulu. Ini ya. Jadi kalau dalam Pascal itu, jika ada 2 pernyataan, dia harus tadi mungkin nggak bisa karena ada dulu ya. Oke, kenapa dia dari 0? Karena kita belum tentukan dia i-nya itu mulai dari berapa. Kalau dia tidak ditentukan dalam Pascal, defaultnya itu dia 0, maka kita tidak 1 dulu. Oke, logikanya gini, kita ingin mencoba pakai break dulu deh ya.
Jadi kita ingin ketika 5 dia berhenti. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kita coba kasih setelah i plus 1 misalnya 5 dia berhenti jika i-nya itu sama dengan 5 ya. Then begin break terus i-nya itu kita tambah 1 and kayaknya nggak perlu pakai data. Oke, di sini kalau break nggak perlu kayaknya ya. Nggak perlu ditambahkan breaknya, udah. Oke, kenapa di sini sampai 4? Di sini logikanya ketika misal 1 halo dunia ke 1 tambah 1 2 sudah sama dengan 5 belum kan, dia langsung ke atas. Halo dunia kedua 2 tambah 1 3 ke atas lagi, i nya 3, halo dunia ketiga 3 tambah 1 4, halo keempat. Nah pasti sini 4. Nah halo dunia keempat masih ditulis pas 4 plus 1 5, i sama dengan 5, then begin break. Nah ketika i nya 5 itu dia berhenti. Nah artinya dia tidak akan melanjutkan kan, sehingga udah sampai situ aja gitu. Nah kalau pakai continue, nah dia harus ditambah 1 karena kan maksudnya ketika i nya 5 dia lanjutkan lewat, maksudnya dilewat terus ditambah 1 lagi sehingga nanti akan jadi oke sebentar, dia harus di atas, berarti dia harus di atas. Kalau yang ini dia harus di atas, kalau di bawah dia tidak berfungsi kawan-kawan. Oke, ini ya ada di sini. Oke, saya kasih di sini. Selanjutnya saya kasih jika i-nya i itu sama dengan 5, then continue terus i-nya itu tambah 1 ya. Kita lihat. Oke, kenapa ya? Sebentar. Tadi nih. Pendidikannya mungkin kurang. Ketika misalnya dia udah 5 i plus 1 4 5 if 5 dan bikin continue lagi, i nya tambah 1 jadi 6. Oke, lupa saya, ini harusnya ini dulu di atas i plus 1. Kita coba. Oke, good. Di sini udah nggak ada 5-nya. Jadi kalau dalam menggunakan while kita bisa menggunakan jadi logikanya gini. Setelah 4 1 5 kan. 5. Jika i sama dengan 5, then 5 plus 1 6 kan. Nah, jadi tambahkan dulu, lanjutkan. Jadi dia tidak menuliskan yang 5 karena dia langsung ditambah 1 gitu. Jadi ketika i nya 5 kan dia dilewat. Ketika i nya 5, nah kan ketika 4 tambah 1 5 kan. Nah, maka dia ditambah 1 6 dan dilanjut
Sehingga memang si i ketika i-nya 5 itu dia langsung dilanjut dan ditambah 1 jadi 6, jadi sehingga tinggal 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu untuk break dan continue, dan teman-teman bisa coba sendiri menggunakan repeat until dan latihan-latihan lagi terkait break dan continue pada pemrograman Pascal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen video ini. Dan saya Firman Ahmad Lorman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.